Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam sukacita dan juga damai sejahtera. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini Sabtu 13 Desember 2025, firman Tuhan menyapa kita dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, remaja Napas Sebulung dan juga adik-adikku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat-saat ini memang kita mempunyai banyak pergumulan. Di tengah-tengah ekonomi yang sedang menurun, ada begitu banyak suara-suara saat ini yang sepertinya memberikan pilihan kepada kita. Apa kita ingin terus menjadi orang baik atau kita berubah menjadi orang yang jahat. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai kita yang orang percaya pada Yesus Kristus, maka sesungguhnya hidup kita memang harus berbeda dengan hidup dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita mengetahui dan mengenal Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang hidup. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya hanya dalam nama Yesuslah ada keselamatan. Hanya dalam nama Yesus ada penebusan dosa, hanya dalam nama Yesus ada hidup yang kekal. Oleh karena itu, saat ini mari kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu yang telah menyelamatkan kita itu sesungguhnya adalah Allah yang dekat dengan kita, bukan Allah yang jauh dari kita. Banyak orang yang berubah dari orang baik menjadi orang yang jahat karena mereka juga mengatakan Tuhan tidak mendengar pergumulanku, Tuhan tidak tahu pergumulanku, Tuhan sepertinya jauh daripadaku. Siapa sebenarnya yang jauh, kita atau Tuhan? Dalam nats hari ini, Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu. Ketika Tuhan berkata bahwa dia berdiri di depan pintu, artinya sesungguhnya bahwa dia berdiri di depan pintu hati kita. Dan ia tidak jauh dari kita. Dan itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sesuai dengan janjinya. Dia tetap menyertai kita. Nah, oleh karena itu sebagaimana Tuhan Yesus yang berinisiatif menyelamatkan kita. Dia juga yang sudah mati dan bangkit untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Hari ini adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Ia berdiri di depan pintu hati kita. Dia berinisiatif mendatangi kita. Dia yang menjumpai kita. Sehingga dikatakan dan mengetuk. Ketika Tuhan berkatakan mengetuk, artinya Yesus datang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika datang tamu adalah lebih baik ketika dia mengetuk, bukan mendobrak. Ketika Yesus mengetuk, artinya Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Dia mengetuk. Itu dia juga ingin masuk ke dalam hati kita. Dia ingin masuk dalam setiap pekerjaan kita. Dia ingin masuk dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Hanya terkadang ketukan itu
yang bisa dalam wujud firman Tuhan, yang bisa dalam wujud panggilan Roh Kudus, suara Roh Kudus dalam hati kita. Terkadang kita abaikan demi suara pekerjaan, kita abaikan demi yang namanya karir dan lain sebagainya yang menguntungkan kita sehingga ketukan Yesus tidak terdengar lagi. Padahal dikatakan di sini, jikalau ada orang yang mau mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tradisi makan adalah tradisi persekutuan. Itulah mengapa dalam perjamuan kudus itu makan daging, makan roti, itu artinya bersekutu. Bukankah dalam orang Batak juga ada perkataan makatai digijang di Cipanganon, artinya setelah makan dulu baru berbincang-bincang. Itu menandakan bahwa Tuhan ingin bersama-sama dengan kita, membangun hubungan yang akrab dengan kita, membangun relasi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karena itu, saat ini mungkin kita sedang putus asa dalam keterpurukan, dalam kesulitan, dalam kepahitan. Tapi Tuhan mengetuk pintu kita dengan firman-Nya yang datang setiap hari kepada kita. Apakah kita mau mendengar ketukan itu, mau mendengar firman itu, dan mempersilahkan Yesus masuk untuk bersama-sama dengan kita, terlibat dalam segala apapun yang kita kerjakan. Atau jangan-jangan kita menyingkirkan Yesus dan kemudian menerima hal-hal duniawi. Kita akhirnya mengikuti dunia ini karena kita lebih mementingkan ego kita. Kita lebih mementingkan apa yang terbaik menurut kita. Padahal menurut Tuhan bukan. Banyak saat ini orang-orang dunia yang mengikuti egonya, yang mengikuti dunia ini dengan tujuan memuaskan hasratnya, memuaskan apa keinginan hatinya. Tapi sebenarnya itu jauh dari keinginan Tuhan. Tuhan ingin agar kita menjadi berkat. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang mengampuni, orang yang berbelas kasih, orang yang sabar. Tuhan tidak ingin kita menjauh darinya. Oleh karena itu dalam nats hari ini, menjelang Advent yang ketiga, mari persilahkan Yesus masuk dalam hati kita. Biarkan Dia bekerja bersama dengan kita. Biarlah suaranya dalam firman-Nya itu menyentuh hati kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan akan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menyapa kami Tuhan, agar kami mau membuka pintu untuk-Mu ya Bapa. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terkadang suara dunia ini yang terdengar. Terkadang kami mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia ini, bukan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan Yesus. Karena itu biarlah Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengendalikan, menguasai hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkatilah orang tua kami, berkatilah anak-anak kami, juga berkatilah cucu-cucu kami. Kuatkanlah kami Tuhan dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang saat ini ekonomi sedang menurun. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan kami tetap melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah kesusahan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu memberikan kecukupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua, cucu-cucu, anak-anak kami. Terpujilah Engkau, ampunilah segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persetujuan Roh Kudus itu memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.